Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Semangat pagi! Pagi! Pengertian bentuk-bentuk contoh kasus dan penyebab korupsi. Secara harfiah, korupsi atau corruptio yang berasal dari bahasa Latin berarti busuk. Beberapa pakar juga menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian korupsi. Salah satunya, korupsi sudah sangat meresahkan. Maka banyak lembaga-lembaga anti korupsi didirikan. Salah satu dari lembaga ini juga mengemukakan pengertian korupsi, yaitu secara yuridis, definisi korupsi telah jelas dan gamblang tertulis dalam definisi tersebut kurang lebih memiliki inti arti, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi atau tipikor terbagi menjadi 7 bentuk yang pada awalnya dibagi menjadi 30 bentuk. Pertama, merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum termasuk tindak korupsi karena merugikan keuangan negara. Misalnya, mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Selanjutnya, suap menyuap. Kasus suap bisa dikatakan populer atau paling sering terjadi. Suap biasanya dilakukan sebagai upaya memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Contoh kasus suap yang hampir setiap hari kita temui di jalan adalah para pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lain yang menguntungkan dirinya. Contoh kecil yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita adalah menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang di dalamnya dapat direkayasa oleh si pelaku. Keempat, pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Contohnya, pungutan liar atau pungli yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu. Padahal, seharusnya pengurusan dokumen ini bebas biaya. Kelima, perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk tindak korupsi. Sebagai contoh, pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, ataupun toko bahan bangunan. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, atau yang dikenal dengan conflict of interest. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikutsertakan perusahaan miliknya. Terakhir adalah gratifikasi. Tindak pidana korupsi ini sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik
dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Hadiah yang diberikan bisa berbentuk tiket perjalanan gratis, paket liburan gratis, parcel hari raya, dan lain sebagainya. Anda dapat mencari contoh-contoh lain dari tindak pidana korupsi, agar Anda dapat lebih waspada akan tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di sekitar. Dari penjelasan ketujuh bentuk korupsi dan contohnya, dapatkah Anda menelaah apa yang menyebabkan pelaku melakukan berbagai tindak korupsi tersebut? Menurut Ghosn Theory, faktor-faktor penyebab korupsi ini meliputi 1. Greed atau keserakahan, 2. Opportunities atau kesempatan, 3. Needs atau kebutuhan, dan 4. Exposure atau pengungkapan, yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku terbukti bersalah. Pendapat lain menyebutkan bahwa korupsi dapat terjadi karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Anda dapat mencari tahu lebih lanjut tentang ketiga penyebab korupsi tersebut untuk meyakinkan Anda bahwa motif pelaku dalam melakukan korupsi itu beragam. Setelah mempelajari modul ini, maka Anda akan lebih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun sebagai upaya untuk menghindari berbagai tindak korupsi.